Oke guys, malam ini mungkin akan jadi malam paling emosional dalam sejarah aku bikin video. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Prank. Indonesia tak lama sebelumnya dihebohkan dengan aksi seorang YouTuber yang ngeprank beberapa waria ketika lagi bekerja dan mencari nafkah di malam hari dengan memberi mereka sembako yang berisi sampah dan batu bata. Terlepas dari apa hukum untuk mereka dan apa hukum dari pekerjaan yang mereka lakukan, biarkan itu menjadi urusan dia dan Tuhannya, tapi kita sebagai manusia yang sesama makhluk sosial, sama-sama mempunyai kehidupan dan tingkat kesulitan hidup yang berbeda, tidak sepantasnya kita menghakimi atau menghukum sesama manusia dengan cara kita sendiri. Because it's Indonesia, kita punya aturan, kita punya hukum, dan biarkan hukum yang bekerja. Tapi kita nggak akan bahas tentang kasus YouTuber itu, karena endingnya udah jelas, dia sekarang udah di penjara juga, dan parahnya kondisi dia di penjara sekarang juga mengalami pembulian dari tahanan lainnya. Now, I don't know how to speak anymore. Tapi dari kasus itu kita bisa belajar tentang mempertimbangkan dan memikirkan lebih matang tentang tindakan yang akan kita lakukan. Ketika kita ingin melakukan suatu tindakan, itu harusnya kita berpikir dulu dampaknya ke depannya apa, apakah merugikan orang atau diri kita sendiri, dan apakah ada hal baik yang bisa diambil oleh orang lain dan untuk diri kita sendiri. Aku nggak bermaksud untuk mengajari kalian atau sok tahu ke kalian, tapi sebagai sesama manusia sudah sepatutnya kita saling mengingatkan. Tapi guys, itu adalah satu dari sekian banyak kasus prank yang berakhir di penjara. Tapi masih syukur ketika pelaku dihukum penjara, dia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Tapi, bagaimana jika prank yang tujuan awalnya untuk bercanda, menghibur, mengundang tawa, harus berakhir pada kematian? Apakah pelaku masih sanggup untuk mengingat-ingat tentang apa yang telah ia lakukan dan memperbaiki dirinya sendiri? Dan hari ini guys, kita akan membahas beberapa kasus-kasus kematian akibat prank yang terjadi di dunia. And now before video selesai, The Mirror mode. Let's look at. Kasus prank pertama yang berujung pada kematian terjadi di daerah Ohio, United States, Amerika Serikat. Dua orang remaja paruh baya yang bernama Seth Stonerock dan temannya Derek Gwenley adalah seorang prankster yang suka mengupload video-video pranknya di Facebook. Nah, pada bulan Agustus tahun 2011, di sore hari, mereka bersiap-siap untuk membuat video prank untuk mereka upload di halaman Facebooknya. Namun pranknya adalah prank menutup tanda stop di pinggir jalan. Aku nggak tahu apa tujuan mereka untuk menutup tanda stop itu dan di mana letak lucunya ketika mereka bikin prank seperti itu. Tapi karena aksi konyol mereka, dua orang nenek tua yang sedang berada di dalam mobil yang bernama Gianesia dan Mary Spangler harus merenggut nyawa mereka karena mereka tidak bisa melihat tanda berhenti di pinggir jalan sehingga mobil mereka itu terus melaju kencang itu hingga akhirnya mereka bertabrakan dengan mobil jenis SUV dan mobil mereka ringsek ke dalam parit. Seketika kecelakaan maut itu merenggut nyawa dua orang nenek yang nggak tahu apa-apa ini karena ulah dua bocah konyol dengan tingkah konyolnya yang bermaksud sebagai hiburan namun membawa malapetaka. Bocil. Kasus kematian karena prank yang kedua juga terjadi di Amerika Serikat. Pada tahun 2006, seorang bocah bernama Danny Crawford dan dua orang teman lainnya membuat prank dengan melemparkan telur ke mobil-mobil yang sedang berlalu lalang. Nah, salah satu korban dari prank mereka ini adalah sebuah mobil yang di dalamnya terdapat seorang anak juga ayahnya yang bernama Michael Shane Gross. Ketika mobil mereka kedapatan dilempari telur oleh tiga bocah konyol ini, si pengemudi tidak menerima dan mereka pun berhenti tepat di depan anak-anak tersebut. Nah, Michael, si pengemudi ini langsung keluar dari mobilnya dan tiga orang bocah konyol ini ketika tahu si pengemudi itu keluar, mereka pun dengan girang-girang gembiranya berpikir untuk bisa lari. Tapi sebelum mereka sempat lari, Michael mengeluarkan senjata apinya dan menembak Danny. Danny tewas di tempat karena tembakannya berhasil mengenai bahunya hingga menembus ke rahangnya. Jadi ditembak kena di sini sampai tembus. Kasus prank yang ketiga memakan korban jiwa seorang bapak-bapak petugas kebersihan di salah satu sekolah, St. Charles East High School di Illinois, Amerika Serikat. Nah, pada tahun 2005, 5 orang siswa mereka menyusup ke dalam sekolah untuk mengacaukan properti sekolah itu dan mereka menaiki sebuah mobil golf.
Jadi mobil kecil kayak yang bisa dipakai orang untuk main golf gitu. Nah, mereka mengambil mobil itu dan membawanya ke berbagai bagian sekolah hingga ia ditemukan oleh seorang petugas kebersihan sekolah yang bernama Daniel Figgins. Nah, karena Pak Daniel Figgins ini memergoki 5 orang bocah yang nggak jelas ini berkeliaran di sekolah, mengacau-ngacau sekolah dengan mobil golf yang nggak seharusnya mereka mainkan itu. Akhirnya Pak Daniel ini mengejar-ngejar mereka untuk menghentikan mereka. Tapi mereka dengan bahagianya kayak menertawakan bapak itu lagi ngejar-ngejar di belakang. Mereka dengan mobil itu ketawa-ketawa gitu kan. Hingga akhirnya Pak Daniel ini terjatuh karena serangan jantung dan meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Entah kenapa kasus ini miris banget untuk aku, guys. Karena tingkah konyol anak-anak kecil, seorang bapak yang mempunyai keluarga harus meninggal dunia. Kasus yang keempat, nggak kalah emosional dengan kasus-kasus sebelumnya. Kasus ini menimpa seorang anak laki-laki berusia 11 tahun, asal Amerika, yang bernama Tyson Banks. Tyson Banks adalah seorang anak yang polos, naif, sopan, dan ramah. Dia juga aktif di bidang olahraga seperti hoki, sepak bola, dan golf. Namun, kisah hidup Tyson dan semua masa depannya harus berakhir di usianya yang ke-11 tahun, karena pada tanggal 4 April tahun 2017, Tyson ditemukan meninggal gantung diri di kamar mandi di kamarnya. Nah, pada hari itu, saat kematiannya itu, ibu Tyson bersaksi bahwa Tyson ini baik-baik aja. Dari dia pulang sekolah, dia terlihat baik-baik aja, riang-riang seperti biasanya. Take me through the last day of his life. So he went to school, regular day, everything was fine. Jadi Tyson itu adalah anak kedua, dia punya kakak dan punya adik. Jadi di malam hari itu, ibunya Tyson pergi ke kamar 3 putranya untuk memeriksa apakah kondisi mereka baik-baik saja dan apakah mereka udah tidur atau belum. Tapi pada saat ibunya datang ke kamar Tyson, pintu kamar itu terkunci. And so I got him all set, and then I went to my middle son's room, and the door was locked, which they usually do that because he locks out his older brother so it doesn't bother him. Tapi ibunya masih bisa membukanya karena dia memiliki kunci cadangan. Namun ketika masuk ke dalam kamar Tyson, Tyson ini nggak ada di tempat tidurnya, jadi ibunya berpikir mungkin dia sedang bermain petak umpet gitu, seru-seruan sebelum dia tidur. Dan ibunya mencari-cari di mana Tyson itu, tapi tidak ada jawaban. I thought he was just being silly and hiding on me, and I was calling for him, and then I looked in his closet. Hingga akhirnya ibunya memeriksa kamar mandi Tyson, dan alangkah kagetnya ibu Tyson ketika melihat Tyson tergantung di kamar mandinya. Dia menggantung dirinya sendiri di kamar mandi di kamarnya, dan ibunya panik, berteriak, dan langsung meminta anak sulungnya untuk menelpon 911 untuk memanggil ambulan. Tapi sayangnya, nyawa Tyson tidak terselamatkan ketika sampai di rumah sakit. Ternyata setelah ditelusuri kamar Tyson ini, ibunya menemukan handphone milik Tyson, yang mana ibunya sendiri nggak tahu kalau Tyson ini punya handphone. Jadi dia beli secara diam-diam gitu, guys. Nah, pesan terakhir di handphone tersebut adalah SMS dari seorang wanita yang dipercaya sebagai pacar Tyson, yang mengatakan bahwa dia akan bunuh diri. Jadi Tyson bunuh diri karena dia membaca SMS yang ternyata adalah bercandaan dari teman-temannya, termasuk pacarnya yang berusia 13 tahun itu. Jadi Tyson yang polos ini percaya kalau pacarnya itu akan bunuh diri, dan dia juga bunuh diri agar bisa bertemu dengan pacarnya yang ternyata masih hidup. Dan itu ternyata hanyalah SMS untuk bercandaan, prank untuk Tyson yang polos ini. Nah, anak perempuan yang mengirimkan SMS ini terancam hukuman 6 bulan penjara karena penyalahgunaan telekomunikasi, dan tindakannya sudah termasuk cyberbullying yang menyebabkan kepada kematian. Kita sama-sama berdoa untuk Tyson Banks. Semoga dia mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kejadian-kejadian seperti ini nggak terjadi lagi ke depannya, termasuk di Indonesia. Kasus selanjutnya terjadi di Australia, di mana ini melibatkan staf keluarga kerajaan Inggris dengan 2 orang penyiar radio. Jadi di salah satu siaran radio di Australia itu dibawakan oleh 2 orang host atau penyiar yang bernama Mel Craig dan Michael Christian. Jadi acara mereka itu acara-acara podcast bercanda-bercandaan gitu, dan dia menelpon salah seorang untuk mereka prank dan mereka kerjai. Nah, korban itu adalah
Jacinta Saldana yang merupakan perawat dari Kate Middleton yang merupakan istri dari Pangeran William dari Kerajaan Inggris. Nah, dua orang penyiar ini mengaku bahwa mereka adalah Ratu Elizabeth yang kedua dan Pangeran Charles. Dan mereka menelpon juga mengeprank si Jacinta Saldana ini untuk berpura-pura bertanya tentang kondisi Kate Middleton. Nah, kebetulan saat ditelepon itu, Kate ini sedang berada di rumah sakit karena persiapannya untuk melahirkan. Jadi Jacinta yang nggak tahu apa-apa dan tanpa keraguan ini mereka percaya kalau itu Ratu Elizabeth. Dia pun menceritakan semua informasi rahasia milik keluarga kerajaan, khususnya tentang Kate Middleton ke penyiar tersebut. Yang mana itu beritanya juga disiarkan secara live di Australia. Bahkan Jacinta juga mengatakan nama rumah sakit tempat Kate Middleton dirawat. Tapi kalian bayangkan aja, keluarga kerajaan itu memiliki privasi yang sangat tinggi di negaranya. Namun di saat itu perawatnya itu membocorkan semua informasi rahasia keluarga kerajaan ke penyiar radio yang mana itu disiarkan secara live di Australia. Bisa kalian bayangkan aja gimana dampaknya. Dan beberapa hari setelah kejadian itu, Jacinta Saldana ditemukan tewas, bunuh diri, dan dia sempat meninggalkan sepucuk surat yang berisi permintaan maaf kepada keluarga kerajaan Inggris karena mengecewakan semua pihak keluarga kerajaan Inggris. Tapi Mel Craig dan Michael Christian ini sempat diangkat kasusnya ke pihak kepolisian, tapi aku nggak tahu endingnya gimana tentang kasus itu. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu, silahkan cari tahu sendiri ya. Got it. There's not a minute that goes by that we don't think about her family and what they must be going through. So guys, itu adalah beberapa dari sekian banyak kasus kematian yang terjadi karena prank-prank konyol orang tidak bertanggung jawab. Prank itu mungkin aja masih menjadi hal yang wajar ketika kita melakukannya kepada orang-orang terdekat, kayak teman-teman kita, rekan-rekan kita, yang kita tahu betul gimana orangnya, seperti apa wataknya, apakah dia punya riwayat penyakit atau enggak, dan bagaimana responnya ketika kita melakukan prank tersebut. Mungkin itu masih hal yang wajar karena kita bisa menganalisanya terlebih dahulu. Tapi akan jadi hal yang sangat berbahaya ketika kita ngeprank orang-orang yang kita nggak kenal. Karena banyak juga video-video di YouTube orang-orang bikin prank ke orang-orang yang nggak dikenal, orang-orang yang mereka ketemu di jalan, yang mereka sendiri aku yakin nggak tahu gimana orang tersebut, gimana wataknya, apakah dia punya penyakit jantung atau enggak, yang ketika kaget mungkin bisa membahayakan nyawanya. Aku yakin itu nggak dipertimbangkan dulu, karena jika dipertimbangkan dulu itu akan menjadi rekayasa kan. Sedangkan mereka mengaku kalau prank-prank itu asli dan live. Nah, kan lebih bahaya kayak kasus yang tadi sebelumnya, kalau korbannya itu memegang senjata dan nggak tahu kalau mereka sedang prank, lalu tiba-tiba mati. Itu pastinya akan mendatangkan bahaya dan masalah yang lebih besar ke depannya untuk kedua belah pihak. Tapi sebelum aku lebih emosional lagi dan baca aku kepanjangan untuk masalah ini, aku mau tanya pendapat kalian, gimana pendapat kalian tentang prank-prank yang ada saat ini di internet, dan tentang kasus-kasus yang kita bahas malam ini. Komen pendapat kalian di bawah. Jadi itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Karena bertabrakan dengan mobil SUV, karena mobil yang mereka bawa, karena mobil yang sedang mereka naiki, karena tidak memperhatikan, karena tidak adanya tombol, karena tidak adanya peringatan.